Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari SGD A1 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Efek Radikal Bebas pada Membran Sel. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Veronica Angelina Ahobudi dengan NIM 2002511001 akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Radikal bebas merupakan spesies kimia yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada bagian orbitalnya, di mana elektron yang tidak berpasangan itu terletak di antara atom-atom yang lain, sehingga menyebabkan radikal bebas memiliki sifat yang sangat reaktif. Karena kereaktifannya yang tinggi, radikal bebas memiliki dampak bagi tubuh manusia, baik itu yang positif maupun yang negatif, yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Next. Berikut adalah tujuannya. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi penugasan student project terkait dampak radikal bebas terhadap membran sel. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama, agar pembaca dapat mengetahui apa itu radikal bebas, beserta peran dan fungsinya. Yang kedua, agar pembaca dapat mengetahui apa itu membran sel dan interaksi yang terjadi antara membran sel dan radikal bebas. Dan yang ketiga, yaitu agar pembaca dapat mengetahui dampak dan cara pencegahan akibat reaksi antara radikal bebas dan membran sel. Yang berikutnya, yaitu manfaatnya, yaitu dapat membantu masyarakat umum untuk lebih mawas diri terhadap paparan radiasi bebas serta dampak yang akan ditimbulkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Niko Maheriani dengan NIM 20025111019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul kecil yang dapat berdifusi dan sangat reaktif karena adanya elektron yang tidak berpasangan pada kulit atom terluarnya. Mitokondria adalah sumber terpenting dari produksi ROS, yaitu Reactive Oxygen Species, karena di dalam mitokondria terjadi metabolisme yang menghasilkan produk sampingan berupa ROS. Radikal bebas ini sendiri sebagai produk metabolisme sel itu terbentuk karena adanya potensi reaksi reduksi oksidasi atau redoks yang tinggi, menjadikan agen pengoksidasi brilian mampu dengan mudah menerima elektron dari substrat yang terreduksi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang peran radikal bebas, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Kwasiwa Mahendra dengan NIM 20025111010. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran radikal bebas. Radikal bebas ini dikenal sebagai zat yang membahayakan bagi tubuh. Nah, padahal jika jumlah dalam tubuh itu seimbang, radikal bebas ini memiliki beberapa fungsi yang penting bagi tubuh. Seperti, yang pertama, berperan dalam transduksi sinyal. Sitokin dan ligan-ligan lainnya yang menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS dalam sel melalui membran reseptor masing-masing bukan tanpa tujuan. Nah, produksi ROS seperti itu dapat memediasi persinyalan intraseluler sebagai pembawa pesan sekunder molekul dan meningkatkan faktor transkripsi dan mengaktifkan banyak gen. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Agus Pujawan dengan NIM 20025111009. Peran yang kedua yaitu berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Pada umumnya, konsentrasi fisiologis ROS tidak dapat memicu autofosforilasi insulin reseptor, tetapi dapat meningkatkan pensinyalan hingga konsentrasi 100 nanomolar insulin. Memang pensinyalan dari insulin meningkatkan produksi ROS di jaringan target insulin.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pensinyalan reseptor insulin adalah proses pengaturan bersama dari ROS dan insulin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan NIM 202511015. Jadi peran radikal yang ketiga yaitu berperan dalam augmentasi sistem kekebalan tubuh. Jadi pada konsentrasi rendah atau sedang, radikal bebas sangat penting untuk proses pematangan sel. Sel akan memediasi sistem kekebalan dan mengaktifkan mekanisme pertahanan inang lainnya di tubuh. Baik sel fagositik maupun limfositik akan melepaskan radikal bebas ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai sinyal yang diperlukan limfosit yang belum matang untuk mengaktifkan humoral kekebalan. Dan ROS yang dihasilkan dari sel fagositik berinteraksi dengan zat besi bebas menghasilkan radikal hidroksil yang sangat reaktif yang dapat membunuh organisme yang menyerang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Apa next? Next. Next. Baik, perkenalkan saya Hidayah Yukomawananta Maharani dengan NIM 20025111006. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai membran sel. Membran sel adalah selubung sel yang memisahkan lingkungan dalam dan lingkungan luar sel, atau intraseluler dan ekstraseluler. Fungsi membran sel diantaranya mengatur pertukaran zat, tempat terjadinya berbagai reaksi kimia, memberi bentuk pada sel, juga melindungi struktur dan fungsi sel, serta sebagai lalu lintas molekul dan ion yang dua arah, yaitu transport pasif, di mana molekul melalui membran tanpa mekanisme khusus, dan juga transport aktif, yaitu molekul yang membutuhkan mekanisme khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai struktur dari membran sel. Perkenalkan, saya Agnes Susanti Kewatiting dengan NIM 20025111014. Struktur membran sel tersusun dari senyawa fosfolipid, glikogen, kolesterol, dan protein. Senyawa fosfolipid membran sel memberikan sifat hidrofilik, yaitu dapat ditembus oleh zat-zat yang larut dalam air, dan hidrofobik yang dapat ditembus oleh zat-zat yang larut dalam lemak, serta membentuk struktur bilayer. Protein pada membran sel berfungsi sebagai yang pertama, pendukung struktur membran sel yang disebut protein membran integral atau transmembran protein. Yang kedua, sebagai kontrol enzimatis di permukaan yang disebut membran periferal atau periferal membran protein. Yang ketiga, sebagai fasilitator transport molekul, reseptor molekul, serta sebagai signaling sel. Struktur membran sel didukung juga oleh senyawa karbohidrat. Struktur karbohidrat membran sel terletak pada bagian luar membran dengan membentuk struktur glikoprotein atau glikolipid. Struktur tersebut memberikan muatan negatif pada membran sel dan membantu proses pertukaran zat melalui membran sel. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Anggun Mawarni Astiti dengan NIM 2002-5111008. Akan menjelaskan mengenai interaksi radikal bebas dengan membran sel. Interaksi radikal bebas dan membran sel yang sifatnya merugikan dapat dilihat pada reaksi ROS terhadap lipid yang tidak jenuh yang dapat menyebabkan peroksidasi lipid yang secara kimia dapat memodifikasi protein dan basa asam nukleat. Peroksidasi lipid membran ini dapat mengganggu perakitan membran sel yang mempengaruhi fluiditas membran, lipid-lipid, dan dinamika interaksi protein lipid. Selain itu, ia juga sangat berpengaruh buruk bagi pematangan sel sperma. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana pengaruhnya bagi sel sperma akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggun. Perkenalkan, saya Kada Yurika Niswari dengan NIM 20025111007. Asam lemak tak jenuh banyak ditemukan pada membran plasma spermatozoa sehingga rentan terhadap kerusakan peroksidasi. Vitamin E yang mengandung alfa-tokoferol memiliki kemampuan untuk melindungi membran plasma spermatozoa terhadap kerusakan oleh peroksidasi lipid. Melalui pemberian atom-atom hidrogen yang cepat kepada radikal alfa-tokoferol dan BHT akan mencegah peroksidasi lipid. Sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Jaya Mahendra dengan NIM 20025111017. Saya akan menjelaskan mengenai dampak radikal bebas terhadap membran sel. Rangsangan eksternal berupa efek dari sinar gamma, sinar X, dan juga sinar UV atau ultraviolet, dan juga radikal bebas yang berlebihan akan menciptakan kerusakan DNA pada membran sel dan menciptakan keadaan oksidatif stres. Reaksi asam basa atau asam lemak tidak jenuh merupakan suatu unsur dari membran sel dengan radikal bebas akan membentuk peroksidasi lipid yang dapat memodifikasi protein dan basa asam nukleat. Peroksidasi lipid ini akan mengganggu perakitan membran sel, kemudian akan mempengaruhi fluiditas membran, lipid-lipid, dan juga jalur persinyalan membran sel, kemudian interaksi protein lipid, sifat fisikokimia, ion, permeabilitas membran, transportasi nutrisi, dan proses metabolisme, terganggunya aktivitas enzim, protein ikatan silang, kemudian fluiditas, transportasi ion, penghambatan sintesis protein, terjadinya mutasi sel, perkembangan serta pertumbuhan sel yang tidak wajar, dan juga pada akhirnya menyebabkan kematian sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Perkenalkan, nama saya Ivana Griselor Sokoni Pandango dengan NIM 20025111013. Cara pencegahan radikal bebas. Untuk saat ini, cara untuk mencegah dampak buruk dari adalah dengan membuat radikal bebas itu sendiri tidak berfungsi dengan memberikan zat inhibitornya. Zat atau senyawa yang dapat menghentikan sistem kerja dari radikal bebas disebut dengan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralisir radikal bebas. Senyawa ini mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu radikal bebas. Antioksidan sendiri terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama adalah antioksidan berdasarkan aktivitasnya, yaitu ada yang enzimatik dan non-enzimatik. Yang kedua ada antioksidan yang berdasarkan kelarutannya, yaitu antioksidan yang larut dalam air dan antioksidan yang larut dalam lemak. Yang ketiga ada antioksidan berdasarkan ukurannya, yaitu adalah yang molekul besar dan ada yang molekul kecil. Dan yang keempat antioksidan berdasarkan ketersediaannya, yaitu ada yang dari alam dan ada juga yang sintesis. Berdasarkan kasus yang diangkat, yaitu efek dari radikal bebas terhadap membran sel, dari pengulungan di atas dapat dilihat bahwa antioksidan yang paling banyak berada pada membran sel adalah antioksidan yang memiliki kelarutan dalam lemak. Di antaranya adalah vitamin E. Vitamin E sendiri adalah sebuah senyawa yang mengandung ikatan fenol yang dapat berfungsi untuk menangkap radikal bebas. Vitamin ini terdapat banyak dalam membran seluler di mana vitamin ini akan mereduksi radikal bebas lipid lebih cepat daripada oksigen. Vitamin ini dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas, seperti kanker, jantung koroner, katarak, dan masih banyak lagi, dengan cara menetralkan molekul dari radikal bebas dan menghambat proses penuaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Tasya Irani dengan NIM 2002511016. Jadi di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari
student project kami. Jadi radikal bebas atau radikalis adalah suatu molekul yang merupakan sekelompok atom dengan elektron yang tidak memiliki pasangan, di mana bentuk radikal bebas ini sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif sangat pendek. Di mana pigmen ini berasal dari preoksidasi polilipid membran seluler yang tak jenuh dalam waktu yang lumayan panjang dan menyebabkan akumulasi radikal bebas yang terbentuk secara fisiologik. Perioksidasi lipid ini juga dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan in vivo, di mana akan mengakibatkan kanker, penyakit inflasi, dan penuaan. Dengan demikian, tahapan radikal bebas dalam sel meliputi inisiasi atau awal terbentuknya radikal bebas, propagasi, atau berbagai reaksi yang berkembang atas adanya radikal bebas transfer atau penambahan atom dan molekul, determinasi atau pembersihan radikal bebas oleh antioksidan endogen dan eksogen oleh enzim superoksida dismutase. Sekian dari saya. Next. Baik, demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih.